Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Darussalam Ampel Sawahan, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kesempatan ba'da subuh ini. Masih kita akan mempelajari dan melanjutkan mudarosah pembelajaran kitab yang berjudul Makanatus Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Umar Muslih Al-Husaini. Nah, untuk mereview sebentar pertemuan yang lalu, apa yang kita bahas? Ya, sunnah. Apa arti sunnah? Kita mulai dari segi bahasa, lalu secara syar'i, lalu secara istilah ulama-ulama terdahulu sampai yang mutaakhirin. Nah, secara bahasa ya, kita review secara cepat insyaallah. Secara bahasa, sunnah itu yang pertama thoriqah, jalan ya. Yang kedua sirah, perjalanan hidup, sejarah hidup. Yang ketiga apa? Al-ibtida fil amr, memulai sesuatu. Itu secara bahasa ya. Kita review cepat biar nyantol dengan pembahasan selanjutnya. Lalu secara syar'i apa? Secara syar'i ya, istilah syariat, sunnah itu semua ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Mau masalah akidah, mau masalah akidah berarti yang di dalam hati kita ya, kepercayaan, atau yang bersifat amali, zahir, yaitu fikih, akhlak. Nah, itu semuanya disebut sunnah secara syar'i. Dan itulah yang dipakai istilah yang terkenal tersebar di ulama-ulama terdahulu yang pertama-tama. Lalu maju ke depan, maksudnya setelah zaman itu ulama-ulama mengerucutkan bahwasanya sunnah itu masalah akidah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu dikerucutkan lagi, dipersempit lagi bahwasanya sunnah itu hal-hal inti dari akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk membedakan yang nyunnah, nah nyunnah ini yang sesuai akidahnya Rasulullah atau yang akidahnya tidak berasal dari Rasulullah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih di dalam tamhid atau pembukaan ya, muqaddimah lah. Sekarang kita akan membahas apa arti sunnah sesuai disiplin ilmu Islam. Nah, ini pembagian beda lagi nih, jadi antum jangan bingung. Yang penting kita mengenal istilah-istilah sunnah, mulai bahasa syar'i dan sekarang istilah per disiplin ilmu. Apa disiplin ilmu yang akan kita bahas kaitannya dengan sunnah? Yang pertama, sunnah menurut muhaddisin, para ahli hadis. Nah, nanti yang kedua akan kita kenalkan sunnah sesuai disiplin ilmu usul fikih. Lalu sunnah menurut disiplin ilmu fikih itu sendiri. Jadi akan kita kenalkan sunnah menurut istilah 3 disiplin ilmu ya, 3 disiplin ilmu: ilmu hadis, ilmu usul fikih, dan ilmu fikih. Bagaimana para ahli hadis memahami sunnah itu? Apa sunnah di kalangan ahli hadis? Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita kenalkan apa hadis itu, apa ilmu hadis itu. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari apakah sebuah hadis atau sebuah yang disanadkan kepada Nabi Muhammad SAW itu bisa diterima kesahihannya atau tidak. Jelas ya?
ilmu hadis itu mempelajari sebuah kaidah, apakah sebuah atau sesuatu itu disebutkan kepada Nabi benar gak penisbatannya, sahih atau tidak, keterima atau tidak, bisa diterima atau tidak. Nah itu secara simpelnya itu ilmu hadis. Jadi ilmu yang memfilter apa-apa yang dikatakan tentang Nabi. Oh Nabi berbuat seperti itu, ahli hadis sebentar, tak koreksi dulu gimana rawinya, gimana sanadnya dan lain sebagainya. Itu ilmu hadis. Nah, berangkat dari disiplin ilmu ini, pengertian disiplin ilmu ini, kita bisa mencari tahu apa sunnah itu. Sunnah bagi ahli hadis, menurut istilah ahli hadis, adalah semua yang dinisbatkan kepada Nabi, baik perkataan atau perbuatan atau ketetapan, istilah bahasa Arabnya takrir, atau sifat akhlaknya Nabi, ya, akhlak karimah Nabi, atau sifat fisik Nabi, nampaknya Nabi seperti apa, tingginya, warna kulitnya dan lain sebagainya. Dan bahkan sampai memasukkan sirah Nabi sebelum dan sesudah menjadi Nabi, saat sebelum dan sesudah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua dimaknai oleh ahli hadis sebagai sunnah. Jadi cakupannya luas ya. Apapun dari Nabi, ya, baik sebelum atau sesudah menjadi Nabi, itu disebut hadis. Tentu yang terkenal yang sesudah Nabi, sudah diangkat menjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu ya. Lalu kita beranjak kepada disiplin ilmu yang kedua, usul fikih. Usul fikih. Nah, kita tanya lagi, apa sih usul fikih? Sebelum kita bahas sunnah menurut usuliyin, ahli usul. Usul fikih adalah ilmu yang pelajari bagaimana kita menyimpulkan sebuah hukum dari sebuah dalil, dan juga mempelajari gimana kondisi-kondisi seorang mujtahid. Dibilang mujtahid itu bagaimana syarat-syaratnya. Itu terangkum di dalam ilmu usul fikih. Artinya usul fikih itu bagaimana antum kalau mendengar hadis, mendengar ayat, ini hukumnya apa ini? Mengandung hukum apa ini? Adakah perintah Allah? Apa yang Allah inginkan dari kita? Itu kerjaannya usul fikih. Contohnya la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Berarti apa ini? Ini kita wajib meninggalkan zina atau masih boleh deket-deket? Nah itu yang mereteli itu, menyimpulkan hukum seperti itu kerjanya orang usul fikih. Alatnya dia, alatnya. Yang menyediakan alat untuk menyimpulkan sebuah hukum itu usul fikih. Wal khos dan lain sebagainya sampai akhir. Istilah-istilah itu yang penting kita tahulah apa intinya. Istilah-istilah yang terlalu jelimet itu nanti kita pelajari di kesempatan yang lain. Nah, berangkat dari pemahaman terhadap disiplin ilmu usul fikih ini, kita bisa mengetahui sunnah adalah semua yang disebutkan kepada Nabi, perkataan, ya hampir sama yang tadi, perbuatan, ketetapan, dan sebagian mereka memasukkan keinginan Nabi juga dari hadis. Pertanyaannya, kok nggak ada sifat khuluqiyah wa akhlaqiyah, khalqiyah wa khuluqiyah? Kok nggak dimasukkan akhlak Nabi sama kenampakan fisik Nabi seperti ahlu hadis? Kan muncul pertanyaan seperti itu. Jawabannya, karena disiplin ilmu mereka ngurusi hukum syariat, maka apa yang berhubungan dengan akhlak dan kenampakan fisik Rasulullah SAW tidak dibahas, karena tidak bernilai hukum syar'i, maksudnya secara mengikat. Contohnya Nabi di sebuah hadis dikatakan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Apakah kita harus seperti itu semua? Ya enggak. Kita ada yang tinggi banget, ada yang pendek. Ya, Nabi warna kulitnya seperti ini. Apakah kalau warnanya kulitnya enggak seperti itu dibilang tidak nyunah? Ya enggak ada hubungan gitu loh. Ini yang maksudnya usul fikih seperti itu. Yang mengandung hukum syar'i, yang bisa disimpulkan darinya hukum, maka itu yang mereka pikir adalah sunnah.
Ya, ini antum harus pahami. Artinya setiap disiplin ilmu sesuai kebutuhan disiplin ilmu itu, dengan itulah dia memaknai sunnah. Ya, bukan berarti kalau tidak dimasukkan ke dalam kategori sunnah berarti nggak penting. Akhlak Rasul penting, sifat khuluqiyah, walqiyah Nabi penting, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi memang kebutuhan dari disiplin ilmu ini tidak mengharuskan mereka untuk memasukkan itu. Fa'ilah penting, ya. Nah, ini jelas ya. Kita poin yang kedua ini. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga. Sunnah menurut ahli fikih. Nah, sunnah menurut ahli fikih. Fikih itu apa? Nah, gitu kan? Fikih adalah bagaimana memahami hukum syar'i dari dalil-dalil yang terperinci. Artinya ini next level dari usul fikih. Orang yang bisa mengetahui alat-alat menyimpulkan hukum, nanti lama-kelamaan dia akan menjadi seorang faqih. Ya, kalau istilah orang Indonesia faqih, di bahasa Arab faqihun. Gak mungkin orang menjadi ahli fikih kalau dia nggak punya ilmu usul fikih. Dia punya alatnya, nanti dia kerjakan itu akan menghasilkan sebuah hukum, produk hukum, pemahaman sebuah hukum. Maka nanti ini disebut faqih. Jadi mustahil ada orang disebut faqih terus dia nggak ngerti atau pelongo-pelongo masalah usul fikih, tidak mungkin. Karena itu ilmu dasarnya. Bagaimana dia bisa menyimpulkan hukum kalau dia bukan atau tidak memahami ilmu usul fikih? Maka dikatakan usul fikih karena itu dasarnya, basic. Kalau sudah tahu dasarnya, dia banyak mumarosah, banyak menyimpulkan atau mempelajari dalil-dalil, dia akan tahu hukum-hukumnya itu. Maka dari itu keluarlah misalnya contoh a'imatu arba'ah, imam 4 madhab. Mereka semua tahu usul fikih walaupun saat itu ilmu itu belum dimaknai dengan usul fikih, tidak diilmui secara tersendiri tapi sudah ada di dalam akal-akal mereka rahimahumullah. Nah, maka berangkat dari itu, karena perhatian orang-orang fikih itu masalah hukum syar'i, haram, wajib, ya, mandub, nafilah atau makruh, maka mereka maknai sunnah itu lawan kata wajib. Itu yang sering kita dengar di orang Indonesia. Itu apa sih wajib tah? Enggak kok, cuma sunnah. Artinya lawan kata wajib. Nah, ini antum dengan ini tahu bedanya. Kembali lagi, perbedaan tadi sesuai dengan disiplin ilmunya. Ya, bukan berarti mereka menganggap selain itu tidak penting, tidak. Tapi sesuai disiplin ilmu, mereka maknai sunnah masing-masing. Seperti itu. Mungkin antum bertanya-tanya, ini kenapa kita mengartikan sunnah kok kompleks seperti ini, kok jelimet seperti ini, banyak artinya. Maksudnya adalah antum ke depan saat bersinggungan dengan ilmu-ilmu keislaman, antum bisa memaknai kata-kata sunnah sesuai dengan disiplin ilmunya gitu. Kalau antum baca di buku akidah misalnya, ada kata sunnah, kemungkinan besar itu artinya adalah hukum-hukum akidah, bab-bab penting akidah. Ya, jangan diartikan misalnya minas sunnah adamul khuruj, misalnya dari sunnah tidak boleh berdemo atau tidak boleh menghilangkan ketaatan kepada amirul mukminin atau amir, kepada pemimpin. Jangan dikatakan oh berarti nggak boleh demo itu. Nah, loh bukan. Maksudnya dalam artian lawan kata wajib bukan. Artinya minas sunnah berarti pemahaman akidah ahlus sunnah wal jamaah itu nggak boleh keluar ketaatan dari pemimpin. Nah, seperti itu loh. Tujuannya biar kita itu tahu menempatkan setiap istilah sesuai bidangnya. Kalau antum mendapat kata-kata sunnah di buku-buku fikih, baik buku fikih Syafi'iyah atau yang selainnya, antum tahu artinya misalnya sholat sunnah
sholat ba'da duhur sunnah. Oh berarti lawan katanya wajib. Yang bila dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan tidak berdosa. Paham ya? Ini adalah tujuan kita mengenalkan kata-kata sunnah dengan berbagai aspeknya ini. Itu tujuannya. Biar kalau antum mendengar istilah atau membaca, alhamdulillah kalau ke depan bisa membaca kitab-kitab ulama langsung, antum bisa tahu. Oh, ini arti sunnah di sini ini. Karena ini penting. Tidak memahami istilah di setiap disiplin ilmu bisa menghasilkan salah persepsi. Ya kayak tadi saya contohkan, minas sunnah adamul khuruj. Dari sunnah tidak boleh keluar ketaatan dari umarah, dari para pemimpin. Oh cuma sunnah kok, berarti kalau amirnya zalim boleh-boleh aja lah. Tidak gitu. Ya biar kita bisa presisi dalam memahami buku-buku ulama nanti. Itu tujuannya. Ya. Tadi saya lanjutkan, sunnah secara fikih itu adalah kata wajib. Mereka mengartikan ada dengan kata-kata madal al-khitab ala talabihi talaban ghairu jazim. Apapun yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak ditekankan. Ya, kalau jazim ya ditekankan nanti jadinya wajib. Kalau perintahnya tidak ditekankan, tidak ada penekanan di situ, jatuhnya nanti sunnah. Sunnah menurut istilah fuqaha atau ahli fikih. Ya, sampai sini jelas ya. Muhaddisin tadi perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat akhlak Nabi dan sifat fisik Nabi semuanya masuk ke dalam kata-kata sunnah. Pemahaman ahli hadis. Lalu kalau usul fiqh, sifat khuluqiyah dan khalqiyah Nabi dikeluarkan dari pengertian sunnah karena tidak ada hubungannya dengan hukum taklif ya, hukum wad'iyah, taklif hukum syariat itu, ahkam syariah. Kalau fuqaha mengartikan ya tadi lawan kata wajib, yang dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan tidak dapat dosa. Ya, thayyib. Nah, dengan itu kita selesai dari pembukaan masalah makanan sunnah ini. Kita selesai dari pengertian sunnah. Kita sudah tahu secara bahasa, secara syariat, dan istilah ulama, dan juga istilah per disiplin ilmu. Nah, kita akan masuk habis ini ke bab intinya. Kita masuk mulai pembahasan inti ini. Kita masuk kepada pembahasan inti yang kita dijelaskan di pertemuan awal. Insya Allah di dalam buku ini ada 4 fasal atau 4 bab besar yang nantinya di bawah setiap bab itu ada subbab-subbab, bab-bab kecil. Nah, bab besar yang pertama ini atau fasal yang pertama adalah membahas manzilatus sunnah nabawiyah, membahas kedudukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan judul bukunya aja manzilah makanah sunnah nabawiyah, kedudukan Nabi, kedudukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di bab yang pertama itu sudah intinya. Maka kita fokuskan lagi karena kita masuk pembahasan inti. Nah, di dalam bab ini terdapat bab kecil atau subbab istilahnya. Ada sekitar 8 subbab atau 8 pembahasan. Ya, saya akan sebutkan biar kita punya gambaran. Pembahasan yang pertama dari bab manzilatus sunnah nabawiyah ini yaitu isbat ismatin Nabi SAW wa bayan haqihi minal mahabbah wa ta'ah wa ta'zim. Artinya bagaimana kita mempercayai atau menetapkan kemaksuman Nabi SAW, lalu menjelaskan haknya Nabi
dari kita sallallahu alaihi wasallam, dari mulai rasa cinta, ketaatan, dan pengagungan atau penghormatan. Itu pembahasan yang pertama dari bab yang pertama. Lalu pembahasan kedua yaitu bagaimana kita wajib mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerimanya, taat, dan pasrah kepada sunnah Nabi. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu membahas tidak bolehnya kita itu mendahului Nabi, Allah dan Rasulnya. Kalau sudah menetapkan hukum, jangan ditawar-tawar. Nah, itu bab pembahasan ketiga. Pembahasan keempat tentang betapa mulianya ilmu hadis dan para ahli hadis. Karena mereka berhubungan dengan hadis Nabi, jadi kerjaan mereka kerjaan mulia. Lalu yang kelima, pembahasan kelima yaitu membahas tentang bagaimana kedudukan sunnah di dalam Quran. Maksudnya Quran ini menyebutkan apa tentang kedudukan sunnah. Lalu pembahasan yang keenam yaitu bagaimana jelaskan kedudukan sunnah nabawiyah di dalam hadis Nabi sendiri. Lalu yang ketujuh, penjelasan tentang kedudukan sunnah di kalangan para sahabat. Sahabat ini bagaimana berkata-kata tentang kedudukan sunnah? Apa pemahaman mereka tentang kemuliaan sunnah ini? Dan juga sahabat, tabi'in, dan setelahnya. Lalu pembahasan ke-8 dari bab yang pertama ini yaitu tentang ijma umat Islam, yaitu kesepakatan umat Islam tentang bagaimana kedudukan sunnah ini. Jadi ada 8 pembahasan di bab yang pertama. Anak sebutin agar antum punya gambaran. Nah, kita masuk langsung ke pembahasan yang pertama yaitu isbat ismatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bayanu haqqihi minal mahabbah wa ta'a wa ta'dhim. Artinya menetapkan kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan haknya Nabi dari mulai rasa cinta kita, ketaatan kita, dan penghormatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin bertanya, loh, kita ini bahas kedudukan sunnah nabawiyah, apa hubungannya dengan kemaksuman Nabi dan yang tadi disebutkan? Hubungannya adalah karena sunnah, kata-kata sunnah itu bukankah itu artinya sesuatu yang berasal dari Nabi, iya atau tidak? Iya kan, arti sunnah itu sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita ingin tahu kemuliaan apa-apa yang berasal dari Nabi, kita pertama-tama harus tahu kemuliaan Nabinya itu sendiri SAW. Iya atau tidak? Iya. Kita mau tahu apa perkataan Nabi, kedudukan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, maka kita harus tahu dulu bagaimana kita mendudukkan manzil atau kedudukan Nabi Muhammad SAW. Kita harus kenal dulu betapa mulianya beliau. Nah, maka dari itu kita nanti bisa tahu bahwasanya perkataan beliau, perbuatan beliau itu semuanya mulia. Nah, makanya disebutkan di pembahasan pertama ini tentang menetapkan bagaimana kita itu menetapkan kemaksuman Nabi, mencintai Nabi, mentaati Nabi, dan menghormati, mengagungkan Nabi sesuai makomnya sebagai Rasul wa khatamul anbiya wal mursalin. Nah, kita masuk ke dalam bahasan yang pertama. Penulis menjelaskan bahwasanya, ya saya ringkaskan saja, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini sering antum dengar. Artinya tidaklah aku menciptakan jenis jin dan jenis manusia ini kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anak akan coba membangun cara pikir kita bersama. Oke, disuruh ibadah. Lalu kalau disuruh ibadah, lalu apa? Nah, lalu Allah karena tidak mau diibadahi asal-asalan, Allah turunkan para nabi
dan Rasul agar manusia beribadah sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Iya atau tidak? Kan logikanya seperti itu. Allah mau diibadahi, dan gak cuma ngotot, tapi gimana ya Allah cara beribadah denganmu? Kepadamu bagaimana cara ibadahnya? Maka Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan, diturunkan para nabi dan Rasul. Kan seperti itu ceritanya. Makanya Allah berfirman di ayat yang lain, surat Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa tanibut taghut. Allah berfirman, dan telah kami kirimkan, kami utus di setiap umat, ya, setiap umat manusia itu seorang rasul, utusan agar mereka menyembah Allah saja dan menjauhi namanya sesembahan selain Allah. Jelas sampai sini artinya ya. Allah mau diibadahi, Allah suruh itu kita pada hamba-hambanya. Lalu Allah jelaskan hal itu dengan cara apa? Mengirimkan utusan-utusannya biar mengajarkan kepada manusia gimana sih ibadah kepada Allah, gimana sih mengesahkan Allah, bukan beribadah dengan akal-akal kita. Karena itulah bedanya agama dengan yang ilmu agama. Kalau agama sifatnya wahyu, diinstruksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa? Ilmu-ilmu contohnya yang disebut manusia zaman sekarang, kemanusiaan, itu cuma buah pikir manusia yang dianggap baik. Tapi Allah hukumnya pasti benar. Agama itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini kita juga bisa memahami bahwasanya yang paling inti dari tugas para rasul itu apa? Menggiring manusia untuk bertauhid. Maka kita lihat kalimat anibudullah wajtanibut taghut. Artinya ayo mengesahkan Allah saja, ibadah cuma buat Allah dan tinggal sesembahan selain Allah. Artinya kalau ada sebagian oknum manusia yang mengatakan dirinya menyembah Allah tetapi masih datang ke berhala-berhala, baik berupa pohon, berupa batu, ya, berupa tugu-tugu, maka kita khawatirkan adanya. Karena kita lihat di ayat ini dengan sangat jelas apa yang Allah jadikan misi utama setiap utusan, menggiring manusia untuk menyembah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhi selain Allah. Artinya nggak bisa disatukan. Kita mau menyembah Allah, tapi ya kalau ada jin-jin, ya kita kasih sesajen lah, kita kasih penghormatan lah, nggak boleh. Orang Islam cuma takut pada Allah, cuma cinta kepada Allah, ya, melakukan semua ibadah hanya ke Allah. Selain itu tidak boleh dikasih. Sehebat apapun makamnya orang itu, tidak boleh diberikan sesuatu dari ibadah. Jelas sampai sini ya. Itulah tauhid. Itulah misi setiap rasul. Itulah bagaimana Allah ingin diibadahi, itu bertauhid dulu. Ini misi utama. Makanya para ulama, kalau saya boleh membahas keluar dari konteks, mengatakan ya di salah satu perkataan mereka bahwasanya para nabi dan rasul yang banyak itu mereka mungkin berbeda-beda masalah syariat, mungkin dalam artian fikihnya, amalan-amalan dohirnya, tetapi dalam masalah inti, contohnya akidah seperti ini, tauhid seperti ini, mereka semua sama. Tidak ada cuma lihat versi kalau Nabi Musa boleh nyembah Allah, tidak ada. Nabi yang pertama sampai sekarang, misi yang semua mereka tidak berbeda, yaitu ini, bertauhid kepada Allah, nyembah cuma Allah, selain Allah tidak boleh diberikan ibadah bagaimanapun bentuknya, sekecil apapun. Nanti syariatnya beda-beda ya. Kalau di agama sebelum kita sholatnya seperti ini, puasanya seperti ini, kita berbeda, itu syariatnya, maksudnya fikihnya. Tapi dalam tauhidnya, akidahnya, ada garis besar yang sama, ya salah satunya ini, hanya mengesahkan Allah saja, lalu meninggalkan selain Allah. Dari segi ibadah tidak boleh, beribadah kepada selain Allah tidak boleh.
biar jelas lagi kita jelaskan apa ibadah itu. Semoga kita nggak salah memberikan ibadah kepada selain Allah. Mungkin sebagian dari orang yang belum belajar salah dalam masalah ini. Ya, ibadah secara bahasa artinya adalah ketundukan, menunduk pada sesuatu, khudu, tadallul, merendahkan diri kepada sesuatu, itu namanya ibadah. Ya. Nah, secara syariat atau secara istilah apa ibadah itu? Sebagian ulama menjelaskan kepada kita, ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu wa yardha min aqwal af'al wal a'mal batinah wal dhahirah. Artinya, ibadah adalah sebuah nama yang mencakup semua hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa perkataan, perbuatan, sesuatu yang dohir dari kita yang terlihat atau sesuatu yang batin, kepercayaan kita. Itu semua disebut ibadah. Artinya, saya beri contoh. Kalau kita takut terhadap, misalnya terhadap setan, terhadap jin, termasuk syirik atau tidak? Rasa takut hanya untuk Allah. Nah, kita nggak boleh. Hati-hati di sini. Masuk kepada hutan besar, ngatain, berkata, bagi penunggu hutan ini saya minta izin. Tidak perlu. Kita ada Allah SWT menjaga kita 24 jam. Ya, jin makhluk sama seperti kita. Jadi tidak boleh menghadiahkan rasa takut kita, ketundukan kita kepada jin-jin tersebut, tidak boleh. Kita kan sendiri sudah tahu secara bahasa ibadah apa artinya, merendahkan diri, ya, menunduk diri. Maka tidak boleh untuk selain Allah. Nah, gitu loh. Jadi apapun yang Allah cintai dan Allah sukai, kita nggak boleh hadiahkan kepada selain Allah. Sholat, Allah suka kan kalau kita sholat, Allah ridho kalau kita sholat. Maka otomatis antum punya keyakinan dalam hati antum, kalau sholat tidak boleh untuk selain Allah. Ya, nah itu antum harus kita semua tanamkan ini. Kita belajar untuk mengetahui hal-hal penting seperti ini. Jelas ya, ibadah itu apa? Sebuah sebutan atau nama untuk semua hal yang Allah ridhoi dan Allah sukai, baik dari perkataan kita, zikir, mengingat Allah, contohnya ya, zikir astagfirullah. Boleh nggak kita astagfirullahnya domirnya atau apa ya, domirnya tidak kepada Allah? Misalnya saya mohon ampun kepada engkau Raja, ampuni saya, dengan istighfar yang sama seperti Allah. Tidak boleh. Ya, maksudnya derajat istighfarnya tidak seperti Allah. Ya minta maaf sama orang tidak apa, cuma maksudnya istighfar di artian saya itu butuh dihapuskan dosanya dari, saya mohon kepada Anda manusia misalnya. Tidak boleh. Minal aqwal, minal af'al, perbuatan. Misalnya kita umat muslim disyariatkan apa? Menyembelih kurban, ya atau tidak? Menyembelih sembelihan setiap adha, ya. Contohnya. Nah, kalau kita tahu ini ada sesuatu yang disebut ibadah dalam agama kita, tidak boleh kita tiba-tiba pergi ke tempat angker, wis biar anak-anak saya tidak dipuji di sini, tak potongkan kambing misalnya. Tidak boleh. Karena itu ibadah, otomatis nggak boleh dilakukan untuk selain Allah. Jelas? Nah, itu makna ibadah. Karena kita tahu syarat ibadah itu adalah, ya biar kita, kalau kita sudah tahu kita nggak boleh beribadah kepada selain Allah, maka kita harus tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, iya atau tidak? Nah, bagaimana ibadah kepada Allah? Syaratnya biar diterima itu ada dua. Sebagian ulama membagi kepada tiga. Tapi yang sering terkenal di kalangan kita kaum muslim adalah dua. Ibadah itu diterima oleh Allah kalau kita yang pertama ikhlas. Artinya menjadi ibadah ini hanya untuk Allah, tidak untuk dipuji manusia, enggak untuk riya, enggak untuk
sum'ah, biar manusia mendengar ini fulan ajib, dia alim, ahli ibadah. Nah, kalau orang yang niatnya seperti itu tidak diterima oleh Allah. Jadi yang pertama apa? Harus ikhlas, itu ibadah yang pertama. Yang kedua yaitu mutaba'ah. Artinya mutaba'ah, kita beribadah dengan ibadah yang diajarkan Rasulullah. Itu baru disebut ibadah. Ya. Itu tadi logikanya sama. Allah menyuruh kita beribadah. Allah setelah itu turunkan para nabi dan rasul untuk menjelaskan ibadah. Loh, dalalah antum atau kita, salah satu dari kita tidak mau memakai syariatnya nabi. Ini kan syarat persepsi. Lalu ngapain diturunkan nabi kalau kita bisa ibadah sama kita? Nah itu ya. Jadi kita tahu kenapa sih kita ibadah harus mirip pada Rasulullah. Ya memang ibadah Allah maunya ibadah sesuai dengan yang diajarkan nabi. Nabi kita yang dikirim ke kita siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan saya jelaskan lagi rukun ibadah, rukun ya, pondasi ibadah. Di dalam setiap ibadah kita harus menghadirkan 3 macam perasaan kita, yaitu rasa cinta pada Allah, berharap kepada Allah, dan yang terakhir apa? Rasa khauf. Dalam ibadah kita setiap apapun, saum, yaitu puasa, sholat, hadirkan 3 perasaan ini. Karena ulama menggolongkan 3 perasaan ini sebagai rukun, ya, pilar-pilar dari setiap ibadah. Kita saat sholat kita tuh berharap ganjaran dari Allah. Kita takut azabnya Allah. Dan kita melakukan sholat ini 5 kali sehari karena kita cinta pada Allah. Nah, ini adalah harus dihadirkan. Ini penting untuk menambah kualitas ibadah kita. Kalau sebagian orang di luar sana beribadah asal-asalan yang penting beres, menghadirkan 3 rukun ini, pahalanya tidak sebesar orang yang menghadirkan 3 rukun ini. Ya, harus ada rasa cinta kepada Allah. Hadirkan pada suatu kita. Ya Allah, saya itu datang, saya capek kerja dari toko, lagi pusing masalah pembayaran tersendat, tapi saya datang ke rumahmu ya Allah. Contohnya Masjid Darussalam ini, saya sholat karena saya lebih cinta kepadamu daripada harta saya. Saya berharap surga Firdaus dari Engkau ya Allah, dan saya takut dari neraka jahanam. Nah, itu dihadirkan oleh mati dan akan terlihat bedanya setiap kali ibadah. Nah, inilah pentingnya belajar seperti ini. Kita tahu apa sih ibadah ini biar mantep. Ya ini lama membahas pada kita seperti ini. Nah, ini kita meluas ya. Allah memberi kita ibadah, Allah kirimkan Rasul. Nah, Allah jadikan Rasul yang terakhir itu jatuhnya kepada umat Islam ini, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 164. Saya ulangi, Al-Imran ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa 'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah berfirman, Allah telah menganugerahi kepada kaum mukmin, ya kaum muslimin, id ba'atsa fihim rasulan, saat Allah mengutus seorang rasul, yaitu Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, min anfusihim, dari kalangan mereka, ya maksudnya manusia dari bangsa Arab. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, ya artinya Quran. Wa yuzakkihim, dan juga mensucikan diri mereka, karena salah satu ajaran kita intinya adalah mensucikan hati-hati kita. Maka diajarkan tidak boleh hasad, dan yang penting hati kita sujari namanya syirik. Hati kita cuma isinya cinta kepada Allah, taat kepada Allah, ya. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka apa? Al-Qur'an, Alkitab, Al-Qur'an, wal hikmah. Hikmah artinya apa? Sunnah. Nah, ini
disinggung di masalah sunnah. Hikmah, ulama menafsirkan hikmah adalah sesuatu yang menjelaskan Alkitab, diturunkan kepada Rasulullah, Quran. Lalu bagaimana kita memahami dan menjalankan Quran? Diturunkan al-hikmah, yaitu sunnah Nabi. Di Quran ada perintah sholat. Coba cari buat saya, bagaimana tata cara sholat dari Quran? Ada atau tidak? Tidak ada. Kita disuruh sholat iya di Quran. Siapa yang menjelaskan sholat itu harus tegak, ruku, sujud? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dirangkum di mana penjelasan itu? Di dalam sunnah Nabi. Jadi kalau antum dengar ada orang-orang ya, yang mengatakan gak perlu sunnah, maka antum tinggalkan orang seperti itu. Gak masuk akal. Terlebih dari masalah syariat, gak masuk akal pertama-tama. Gimana kita sholat? Cara sholatnya dari sunnah. Gimana kita puasa? Kita tahu puasa tata caranya apa, semua segala macam dari sunnah. Gimana kita haji? Ayo cari no. Dari Quran tata cara haji selengkap itu yang dibahas di buku fikih itu tebal. Tidak ada. Karena kita itu al-hikmah itu. Betul sunnah Nabi, penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalim mubin. Dan mereka itu dahulunya di dalam kesesatan yang jelas. Artinya para jamaah, tanpa agama ini manusia otomatis akan jatuh dalam kesesatan. Antum melihat di peradaban yang tidak memakai agama Islam, bagaimana keadaan mereka. Antum melihat bagaimana pergaulan bebas, ya, rusak akhirnya, tidak jelas mana bapak mana anak, karena nasabnya sudah tercampur baur. Mereka nggak mencukupkan diri dengan menikah dengan lawan jenis, satu disikat, ta'uzubillah, nasallallahu alafiyah, bahkan ta'uzubillah, mereka menikahi hewan-hewan. Sampai ada apa, kalau kita istilah kita orang Ampel, ada walimatul ursnya, ada walimahnya. Bayangkan antum, gak masuk akal. Ini Allah jelaskan, wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Dulu mereka di dalam kesesatan. Kalau gak datang agama, sesat. Itu otomatis para jamaah. Manusia memiliki sisi negatif yang kalau tidak di cover sama agama, meluber. Manusia punya egois. Bayangkan antum kalau nggak ada agama, setiap orang egois semaunya. Yang kaya menindas yang miskin kaya ditindas, akhirnya nyolong, ya, membunuh untuk mendapatkan dari yang kaya. Islam memberikan solusi, jalur zakat, jalur sedekah. Jadi itulah agama ini mengcover agar manusia tidak jatuh ke dalam tabiat buruknya. Ya. Ini baru awal-awal ya. Nah, misalnya sebentar. Lalu kita lanjut di dalam silsilah tadi. Allah suruh kita ibadah, Allah turunkan Rasulnya, Allah jadi Rasul bagi kita dari Rasul terakhir, yang paling mulia. Nah, nanti muncul pertanyaan buat antum. Kalau Rasul ini Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah nikmat bagi kita, sebuah karunia bagi kita, lalu kita apakan? Apakah kita akan sia-siakan seperti yang dilakukan Yahudi dan Nasara? Apakah kita akan tinggalkan Nabi kita? Apakah kita akan ganggu Nabi kita seperti yang terjadi kepada Yahudi, kepada Nabi Musa? Tidak kita taati? Tidak. Nah, makanya di sini dijelaskan para ulama apa haknya Nabi dari kita dan apa kewajiban kita terhadap Nabi. Itu yang membedakan kita dengan umat terdahulu. Kalau terdahulu, kalau Nabi nggak cocok atau ngerepoti, dibunuh atau ditinggalkan akhirannya. Kita enggak. Kita umat yang terpilih, umat Islam, umat terakhir. Maka kita memperlakukan kita dengan perlakuan yang hormat, memuliakan. Ya. Nah, semua itu
adalah konsekuensi ya dari syahadat kita juga. Kita tahu tadi pertama ya, runtutannya tadi, kenapa kok kita harus muliakan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang poin kedua, itu juga adalah konsekuensi dari syahadat kita. Bukankah seorang yang masuk agama Islam ya, harus mengikrarkan kalimat syahadat? Apa isi kalimat syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Nah, kalau kita bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, berarti kita harus memuliakan beliau. Kita harus posisikan beliau di posisi yang sesuai ya, sebagai Nabi dan Rasul. Nah, adapun untuk kandungan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Dan kita juga insya Allah di pertemuan selanjutnya melanjutkan pembahasan yang pertama tadi tentang penetapan kemaksuman Rasulullah SAW dan haknya beliau dan kewajiban kita secara lebih rinci. Nah, saya akan ini mulai pertanyaan. Ada yang tanyakan? Taib ya. Kita cukupkan di sini, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.